bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Salam. Salam GTR. Mari kita akan mulai ibadah raya yang pertama di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan dasarkan yang benaran firman Tuhan. Kita buka di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Walaupun di luar hujan Tuhan, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan semangat memuji dan menyembah-Mu, kami akan pulang membawa sukacita, kami pulang membawa pemulihan, kami pulang membawa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jujur kadang kita nggak sanggup untuk menanggung semua beban kita. Tapi di sini kita memilih untuk tidak menyerah, dan kita tetap menantikan doa kita sampai kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak disembah. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau
namamu. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Buka mata hati kami Tuhan, untuk kami dapat lebih lagi memandang Engkau. Buka mata hatiku
samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jaga hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, urapi, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya pagi hari ini kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, berkati tempat ini, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu bahwa roh-roh jahat tidak suka kami mendengar, belajar, bahkan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami bersepakat pagi hari ini, kami tolak setiap kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari ruangan ini, dan kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Salam GTM. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati pagi hari ini. Amin. Kita persiapkan ayat firman Tuhan. Kita akan baca Amsal 17 ayat yang ke-22, dan nanti akan dilanjutkan dengan Amsal 18 ayat yang ke-14. Bersyukur Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini meskipun mungkin ada yang menerjang hujan. Ya, luar biasa, pagi-pagi kita sudah mendapatkan berkat hujan. Amsal 17 ayat 22 saya bacakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Satu lagi ayat kita baca dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sejak pandemi melanda dunia ini, banyak orang yang gelisah. Kalau saya hubungkan dengan ayat ini, banyak orang yang tidak gembira, takut terpapar dan lain sebagainya, dan itu wajar. Di awal-awal pandemi semua menjadi paranoid, ketakutan. Kemudian kita mulai menjaga kesehatan kita dengan sangat ekstrim. Mungkin boleh saya katakan over. Ya, olahraga ekstrim, vitamin yang sangat banyak kita konsumsi, bahkan kita stok obat-obatan sedemikian rupa. Bahkan ada sebagian dari kita yang mengurung diri, prokes sangat ketat. Ini untuk melindungi diri kita, dan ini menurut saya sangat baik. Tetapi jauh lebih penting ketika saudara dan saya menjaga kesehatan pikiran kita. Karena firman Tuhan yang baru kita baca mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, bahwa semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saudara, ketika awal-awal pandemi dulu, saudara mungkin mengalami ketika ada orang bersin di ujung sana, mungkin saudara sudah gelisah. Ketika saudara dengar orang batuk-batuk, ya, mungkin saudara sudah mengumpat di dalam hati, saudara, ini batuk kok di rumah aja. Ketika saudara pulang ke rumah, mungkin saudara masih kepikiran, tadi di ruangan tadi ada orang batuk, ada orang bersin. Udah bersin, dibuka lagi maskernya. Satu ketika saudara mulai merasa tenggorokan saudara gatal. Wah, jangan-jangan saudara mulai gelisah. Dan menurut saya saudara mulai tidak bahagia ketika itu, tidak gembira. Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal yang seperti ini membuat semangat kita patah. Saudara dan saya bisa benar-benar sakit, bukan karena tertular virus, tetapi karena kepikiran, karena kita tidak gembira, saudara. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ketika kita tidak gembira, maka tulang ini menjadi penyangga tubuh kita. Satu hal yang penting, menjadi kekuatan di dalam tubuh kita, bahkan melindungi organ-organ tubuh kita, ya. Ada banyak tulang, saudara. Di sini juga ada tulang, ada ribs yang melindungi organ kita. Ini sangat penting. Ketika kering ini identik dengan patah, hancur, tidak berdaya. Oleh sebab itu,
ayat yang menjadi ayat sejuta umat ini bukan hanya mudah untuk dikatakan, tetapi harus kita kerjakan. Ayo kita gembira supaya tulang kita tidak kering. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ayat hafalan kita di bulan ini adalah Yesaya 40 ayat 29 yang sudah lebih dari setengah bulan ini kita baca terus. Yesaya 40 ayat 29, saya baca demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu kuat, saya kuat Pak, sejak pandemi tidak pernah saya tertular. Itu dari Tuhan, bukan saudara yang kuat. Tetapi jangan khawatir ketika saudara lelah. Nah, kita katakan dia akan memberi kekuatan. Kalau kita tidak berdaya, dia akan menambah semangat. Syaratnya harus percaya. Katakan sama-sama percaya. 2, 3, percaya. Dan syarat yang berikutnya adalah kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tekanan, kelemahan, penderitaan Bapak Ibu pasti terjadi, pasti kita alami. Tidak bisa dihindari. Tetapi Tuhan pasti memberi kekuatan. Ini yang kita pegang. Tadi syaratnya harus percaya dan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Berbicara penderitaan, ya, temanya kan seperti itu, harus dikuatkan semangatnya supaya kita bangkit lagi. Saudara, ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Ketika kita menyadari bahwa penderitaan yang saya alami ini akibat dosa saya sendiri, mari cepat bertobat. Tetapi perlu diketahui bahwa ada penderitaan yang mungkin bukan karena dosa perbuatan kita. Banyak hamba Tuhan, bahkan tokoh Alkitab yang menderita. Hidup benar pun mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Bapak Ibu yang Islam Tuhan, Daniel hidup benar, masuk ke gua singa. Hananya, Misael dan Asaria yang disebut Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dapur api. Orang-orang benar, orang-orang yang bertindak benar mendapatkan keterpurukan seperti ini, cobaan. Yusuf di penjara. Saudara tahu cerita Yusuf, dia orang benar, tidak mau main-main dengan istri Potifar, tapi dimasukkan di dalam sumur. Sumurnya itu bukan sumur seperti yang saudara lihat di sini. Ya, dengan kata lain, kalau masuk sumur situ udah pasti mati lah, seperti itu. Saudara, ini orang benar. Ya. Paulus, saudara, lengkap penderitaannya, sengsara yang luar biasa, lengkap. Minggu lalu dikatakan, diceritakan tentang Hana juga mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Penina, saudara. Bahkan Yesus pun mengalami kelemahan, mengalami cobaan, saudara. Di Taman Getsemani, saudara ingat, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Bolehkah cawan ini berlalu daripadaku? Artinya saudara, siapapun saudara-saudara pasti mengalami tekanan, permasalahan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, maka saudara mendapat kekuatan baru. Sama-sama katakan kekuatan baru. 2, 3, kekuatan baru, dan itu datangnya dari Tuhan. Ketika saudara mengangkat beban berat, saya beri contoh, saudara, seseorang yang bertugas memikul beras, katakanlah, saudara kalau lihat di pelabuhan ya, Bang Robert biasa melihat orang mikul beras itu 10-20 kilo, itu bukan satu, disusun sampai 5 karung. Tetapi saudara perhatikan mereka ini di dalam pekerja. Dia menyemangati dirinya sendiri. Dia nyanyi-nyanyi. Mungkin dia teriak-teriak.
Ya mungkin kalau mereka mungkin ya agak sembrono juga yang keluar dari mulutnya. Tetapi intinya adalah supaya dia kuat. Pertanyaannya adalah 5 karung beras ini apakah beratnya berkurang? Tidak. 100 kilo ya 100 kilo. Tetapi terasa lebih ringan ketika bersemangat. Saudara melihat atlet angkat berat. Beberapa waktu yang lalu saya lihat atlet angkat berat itu dia mengangkat 500 kg. Hanya diangkat seperti itu ya, sampai lurus, nggak diangkat ke atas, nggak bisa. Saudara perhatikan, dengan berbagai upaya supaya dia kuat mengangkat, ditampar pipinya oleh pelatihnya, kemudian dia berteriak luar biasa, kemudian ada satu bau-bauan yang dicium dan itu baunya sangat menyengat, itu supaya dia semangat, lebih garang, kuat. Apakah beratnya tadi berkurang? Tidak. Tetapi terasa lebih ringan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus bersemangat. Dan kiranya pertambahan semangat itu terus diberikan dalam kehidupan saudara. Tema bulan ini sangat nyambung ya dengan tema bulan lalu. Tema bulan lalu penguatan hikmat, saudara. Artinya setelah saudara memperoleh hikmat, harus dengan semangat mengerjakannya. Hikmat diberikan oleh Tuhan untuk dikerjakan, bukan untuk didiskusikan, diperbincangkan dan lain sebagainya, tetapi untuk dikerjakan. Dan bulan ini ditekankan harus dikerjakan dengan penuh semangat. Hikmat datang untuk dikerjakan dengan semangat. Percaya katakan amin. Beberapa minggu yang lalu, hari Sabtu, kita ada pos misi di Juata, saudara. 2 minggu lalu mungkin Pak Ambar informasikan saya, Pak bisa pelayanan nanti sore di Juata. Aduh, minta maaf Pak, saya sudah janjian sama orang sore. Kemudian yang saya ingat bahwa tempat di mana kita beribadah, tempat Pak Landung, ketika itu beliau sedang sakit dan tidak bisa dipakai, saya pikir libur. Tapi Pak Amar katakan kita pindah ke rumahnya keluarga Tapu Bolon, ke Ibu Natalia. Oh begitu ya, iya. Tapi minta maaf Pak, saya udah terlanjur janjian sama orang. Saya bilang, oh ya udah gak apa-apa. Tapi begitu saya tutup telepon, saya pikir-pikir, luar biasa. Menurut saya ini mengangkat tema yang penuh semangat. Bukan berarti kalau yang di situ tidak bisa, ya sudah begitu saja, tetapi pindah. Kemudian saya berubah pikiran, saya atur janji saya dengan seseorang, saya undur jamnya dan saya katakan, Pak saya bisa. Loh, orang sedang semangat loh saudara. Kita harus juga semangat, betul? Bila perlu saudara yang membuat semangat itu. Menurut saya ini hikmat Tuhan yang datang kepada misi dan langsung dikerjakan. Dan kita semua harus semangat mengerjakannya. Sepakat katakan amin. Ketika kita melihat orang yang semangat, kita harus dukung, kita harus semangat. Ketika saudara dan saya dapat hikmat Tuhan, ya seharusnya diuji. Ya, apakah ini benar dari Tuhan? Dan ketika benar dari Tuhan, maka ketika kita kerjakan menjadi berkat. Segala sesuatu harus diuji, benar atau salah. Maka dalam kehidupan saudara sehari-hari pun benar salah itu juga harus diuji. Tidak bisa kita menghakimi seseorang. Benar salah itu adalah relatif. Menurut siapa? Dan seperti itu. Dan untuk membuktikan bahwa tindakan itu benar atau salah, harus ada patokan standarnya, dasarnya. Berdasarkan apa itu salah. Orang melakukan kejahatan, tidak bisa saya yang menghakimi, kamu salah, kamu saya hukum. Ada yang berwenang, yang lebih berkompeten dari saya. Dengan mempergunakan dasar yang ada, dia bisa menghukum seseorang dari undang-undang yang berlaku di negara itu. Saudara, hukum, saya agak keluar sedikit, nyimpang sedikit. Hukum di Indonesia diberlakukan menurut undang-undang, menurut pedoman, menurut standar bangsa Indonesia, dan itu berbeda dengan negara lain. Tidak sama. Jadi benar atau salah itu harus didasarkan dengan pedomannya, dengan undang-undangnya, dengan hukumnya. Jadi
hukum di dunia, saudara. Standar kebenaran orang percaya, saudara dan saya, adalah firman Tuhan. Sepakat katakan amin. Saya tidak bisa menghakimi seseorang karena menurut saya dia salah. Berbicara tentang kerohanian, kembalikan kepada firman Tuhan. Pedomannya di dalam firman Tuhan. Tapi saya boleh memberitahu, menasihatkan seseorang atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Menurut firman Tuhan, kamu salah. Bagaimana kita tahu bahwa yang dia lakukan atau yang saya lakukan ini benar atau salah? Ketika kita tidak tahu pedoman ini, saya nggak hafal Alkitab. Ada satu tanda buat orang percaya yang menyatakan bahwa itu datangnya dari Tuhan, itu hikmat Tuhan atau bukan, yaitu damai sejahtera. Ketika saya mau ngomong ke Nita misalnya, menegur Nita sesuatu, ada hikmat Tuhan dan saya damai sejahtera. Kalau saya katakan ini, pasti Nita tidak marah. Itu dari Tuhan, meskipun saudara tidak tahu ayatnya di mana. Tetapi kalau ada gelisah, saudara, maju mundur jangan dikerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang yang bertanya seperti ini, saya boleh melakukan ini enggak? Hati-hati saudara dalam menjawab. Karena bisa jadi pertanyaan ini menjadi sesuatu yang tidak baik buat kehidupan dia sendiri juga. Saya pernah memberikan contoh seperti ini. Sepasang remaja yang sedang berpacaran tanya kepada hamba Tuhan karena dia sedang pelayanan. Pendeta, saya masih pacaran, belum menikah. Bolehkah saya bergandengan tangan? Apakah saudara akan menjawab, sebentar saya cari ayatnya? Tidak seperti itu. Saya yakin dia tanya karena dia ingin gandeng tangan. Saudara nggak boleh berdosa itu. Saudara, Alkitab tidak berkata demikian, tetapi saudara, dosa bisa datang meskipun tidak bersentuhan. Dari mata pun bisa berdosa. Pegangan tangan belum tentu dia berdosa. Apa yang ada di pikirannya dan itu Tuhan yang tahu. Nggak boleh kita hakimi dosa lu. Nggak boleh. Saya tidak bisa menegur seseorang, kamu jangan merokok, karena saya tidak merokok. Bisa tangkap ya saudara ya. Standarnya bukan saya, karena saya tidak melakukan, kamu nggak boleh. Tetapi saudara boleh menasihatkan, jangan merokok, alasan kesehatan dan lain sebagainya. Gak bisa, kamu jangan merokok nih, karena saya nggak merokok, tapi saya mencuri. Saudara yang dalam Tuhan, perlu hikmat Tuhan dan perlu diuji kebenarannya. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera itu melingkupi kita, dan saudara tahu ini benar, tidak untuk kita kerjakan. Bagaimana bisa mendapatkannya? Ketika kita lebih sering membaca dan mendengar firman Tuhan, kita akan mengerti. Meskipun kita tidak hafal ayatnya di mana, bahkan tidak secara literal tertulis di dalam Alkitab itu dilarang merokok, misalnya. Tetapi saudara mengerti ini boleh atau tidak. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau jasmani kita makan terus, maka rohani kita juga harus makan terus. Sekarang mencari makanan jasmani mudah. Beberapa hari yang lalu kami kumpul bapak-bapak dan Pak Jator bercerita ketika itu kurang enak badan dan dia mulutnya mungkin tidak enak makan, dia buka HP, dia pesan makanan online, saya pencet semua itu makanan yang enak-enak dan datang semua. Ya. Artinya bahwa sekarang pesan makanan gampang, tinggal pencet datang. Ya dibayar saudara, bukan pencet langsung datang, harus dibayar. Saudara, makanan rohani juga gampang sekarang. Di handphone saudara tinggal pencet, cari. Saudara yang senior, saudara yang usianya di seumuran orang tua saya, mungkin dulu cari ayat dibuka satu-satu.
Mau cari referensi susah, saudara. Tapi itu yang sangat militan karena hafal letaknya di mana, titik komanya hafal. Zaman sekarang memang lebih mudah. Tinggal klik, cari, ya, referensinya ada, ya saudara, tafsirnya ada, mudah. Nah kalau sudah mudah dipencet, kita pencet terus, kita pelajari terus, makan rohani, supaya kita lebih diberkati Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semangat di dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Di awal bulan, biasa kalau malam gitu saudara sudah santai, saya ya biasa, semua kita, saya yakin saudara harus ngaku, semua pasti scroll lihat YouTube, ya, dan lain sebagainya. Satu malam saya melihat di handphone saya ada TikTok. Ini sejak beli sudah ada, tetapi saya tidak pernah buka. Saya pencet TikTok, kemudian harus daftar rupanya, ya, daftarlah saya, registrasi, dan saya punya aplikasi TikTok. Dan saat itu juga ada yang follow saya. Luar biasa. Saudara tahu yang follow saya siapa? Herawati. Langsung saya, rupanya banyak video-video pendek. Saya scroll, muncul notifikasi, ada yang follow saya lagi, Yukiko. Saya kenal Yukiko, anaknya Herawati. Dan kemudian yang terakhir saya muncul Dianto Sulistio. Ini satu keluarga memfavoritkan saya. Follower saya 3, satu keluarga, dan istri dan anaknya. Kemudian bertambah saudara, bukan cuma 3. Akhirnya follower saya 7. Saudara jangan follow saya karena saudara tidak akan menemukan apa-apa. Saya tidak pernah upload video. 7 itu 2 minggu yang lalu, sekarang sudah bertambah saudara. Tadi saya lihat 8. TikTok. Yang saya sampaikan adalah banyak video-video yang bermanfaat, video-video pendek itu. Tetapi ketika saya lihat setiap hari, banyak juga yang tidak bermanfaat sama sekali. Saya follow banyak, saudara, ada 20 mungkin, itu yang sangat bermanfaat, ya, tips-tips, trik-trik cara melakukan ini dan itu baik, saudara. Ya, bahkan rohani pun banyak di sana, ya. Tetapi saudara harus jeli, harus bijaksana di dalam bermedsos. Kemudian saya melihat satu potongan video pendek. Saya tidak tahu itu siapa, di mana, tidak tahu karena sangat pendek, mungkin tidak sampai 1 menit. Seperti satu seminar begitu. Dan sepertinya pakar ekonom gitu ya, mengatakan sesuatu dan itu nyangkut di pikiran saya dan menurut saya ini jadi berkat. Ketika itu dia katakan demikian, bulan depan COVID sudah selesai katanya. Saya kaget, ini siapa orang ini? Bukan pakar kesehatan, tetapi pakar ekonomi. Dia katakan seperti itu. Kita harus siap. Indonesia perekonomiannya harus siap. Bulan Oktober nanti G20 dikerjakan di Bali. Presiden kita menjadi ketuanya. Kita persiapkan dari sekarang perekonomian Indonesia. Kita gaspol katanya. Saya sampai merinding saudara. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dia menangkap sesuatu yang baik tentang perekonomian di bangsa ini. Dia tidak tahu COVID selesai enggak, tapi dia dengan yakin bulan depan, saya yakin. Saudara ada di pembicaraan yang lain nanti. Saya tidak membahas kenapa dia bisa tahu bulan depan berakhir ya enggak. Tetapi saya menangkap sisi positifnya, saudara. Semangat, karena perekonomian selama ini merosot, saudara. Semangat, dia katakan gaspol. Saya tidak tahan, saudara. Keesokan harinya saya datang ke gereja, saya cerita ke Pak Gembala. Dikonfirmasi oleh Pak Gembala, memang kita harus semangat, harus siap. Ini sebentar lagi IKN loh. Kita ini ditarakan loh, Kalimantan Utara loh, Kalimantan loh. Kita harus persiapan sedemikian rupa. Kita juga harus siap, kita juga harus gaspol. Wah, konfirmasi yang luar biasa, saudara. Kemudian saya berpikir pakar ekonomi akan meningkatkan perekonomian kita, gereja, saudara mau apa? Menurut saya gaspol juga, pelayanan, hajar. Nah, sepakat katakan amin. Oleh sebab itu kita
meresponi tema ini dengan baik. Dan saya sampaikan kepada saudara bahwa gereja kita ini dalam waktu dekat bagian bawah akan dibongkar habis, jadikan parkir. Nanti saudara parkir di bawah nggak kehujanan lagi. Ya. Paling tidak hari Minggu sudah tercover semua. Saya hitung sekitar 30 mobil bisa ada di bawah saudara ini. Nanti kantor pindah ke MPA. Kita punya tanah di atas dan kita akan kelola dengan baik. Gaspol, semangat, amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara semangat nggak sih? Ya. Tetapi saudara, ada juga sekelompok orang yang tidak bisa menangkap dengan baik, bahkan berpikiran negatif. Dengan rencana-rencana seperti ini, G20, Group of 20, negara-negara yang maju berkembang, bahkan nanti akan diundang tokoh seluruh dunia yang hebat-hebat. Tetapi ada pemikiran yang lain. Nah, ini beginilah, ini dan begitulah, harus digagalkan dan lain sebagainya. Menurut saya sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saya tidak berlatar belakang teologi, jadi saya tidak mengerti mungkin ilmu yang terdalam dari teologi ya, sehingga ada sekelompok orang, bahkan mungkin orang Kristen yang mengatakan, wah ini nanti bisa begini dan begitu. Menurut saya sih, ya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya hikmat Tuhan, ya harusnya kita tidak sampai terjerumus. Kalau di dalam pikiran saya jauhlah dari wah itu tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya. Ya. Awas tertipu, itu tipu muslihat iblis dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita, kemalangan dan lain sebagainya, kita jangan khawatir. Mazmur 37 ayat 24 berkata demikian. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan kita semua tahu Allah turut bekerja. Amin, saudara. Jadi kita tetap semangat, pilih untuk gembira. Amin. Pandemi ini saya upamakan seperti di musim dingin. Beberapa tahun yang lalu kita pernah bahas tentang musim kehidupan. Saudara, harus semangat. Sudah ada tanda-tanda musim semi di luar. Saudara jangan terkurung terus di dalam. Masih dingin. Di luar sudah mulai bersemi. Kita harus keluar, saudara. Harus bekerja. Musim dingin itu, selama musim dingin orang di dalam rumah tidak bekerja. Tetapi setelah musim dingin, musim semi. Jangan sampai saudara nggak bisa move on. Sudah musim semi, di luar sudah ramai, saudara masih di dalam rumah terus. Gaspol. Harus semangat. Sudah terlanjur nyaman tak di rumah, dingin. Sudah waktunya kita bekerja. Kita harus semangat, tetapi tidak boleh gegabah. Tetap pakai hikmat Tuhan. Kembali lagi ke tema bulan lalu. Tetap pakai hikmat Tuhan. Ya. Ketika ada masalah, kita bangkit. Yang penting kita menyadari. Saudara masih ingat prinsip roda berputar? Ya, kita juga punya prinsip roda berputar. Tapi roda kita berputarnya naik ke atas gunung. Kadang-kadang di bawah kena kerikil tajam. Mengeluhnya setengah mati. Kena kerikil ini di bawah ini. Roda berputar. Mari kita zoom out, kita lihat. Memang rodanya ada di bawah. Tetapi ketika saudara lihat, ternyata sudah ada di atas gunung. Saudara yang biasa main saham, main falas, saudara yang bisa trading, yang suka lihat grafik yang seperti grafiknya jantung ini. Ketika ada di bawah, ini kan untung rugi, bukan naik turun. Wah, rugi aku di bawah. Dan ini menjadi terpuruk, saudara sering mikirin di bawah, terus saudara harus zoom out. Harus bersyukur. Grafikmu tuh memang naik turun, tapi ini naik terus. Jangan pas di bawah ini saudara menjadikan permasalahan dan saudara besar-besarkan, aku sakit, aku rugi. Saudara sudah diberkati dari awal sampai sekarang ini. Yang penting kita sadari akan hal itu, saudara. Maka saudara tetap akan percaya kepada Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan. Hikmat Tuhan terus bertambah-tambah dan semangat itu terus muncul. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua di bulan ini, ayo kita semangat.
Kita semua pernah jatuh, bahkan mungkin saat ini saudara sedang di bawah. Saudara ingat roda yang berputar. Saudara ingat dengan candlestick yang baru saya ceritakan. Lihat dari awal modal saudara berapa. Lihat dari awal ya, pertolongan Tuhan bagaimana. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik berkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Memang secara manusia kita tidak sanggup, ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang di musik pujian. Kita angkat satu pujian. Pujian yang tadi saja Bu Noni, yang bukan bernyanyi tadi, jujur. Jujur kadang ku tak sanggup
Bahkan di dalam apiku, ku kan baru Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Apapun permasalahan kami itu, Tuhan bangkitkan kami, Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Kami yang terpuruk, kami yang sakit Tuhan, kami yang mengalami kelemahan ya Tuhan, Tuhan bangkitkan ya Tuhan. Kami tahu karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang sudah kami alami luar biasa. Dan kami yakin dan percaya dan terus bersandar kepada Tuhan saat ini. Kami terus percaya dan kami terus menanti-nantikan Tuhan. Maka kami yakin akan memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kiranya kasih Allah terus melimpah. Berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Oh,
pertama kali hadir. Baik, selamat datang buat saudari. Kami mengundang di kesempatan bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saudara, kasih tahu kiri kanan saudara bahwa apa, ibu, auntie dan sebagainya adalah orang yang semangat. Katakan demikian. Amin. Karena hujan pun saudara bisa beribadah, itu yang terbaik yang kita berikan ke Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kegiatan sekolah kita terus tatap muka bisa terselenggara dengan baik. Tadi juga saya sampaikan ke Bu Diana bahwa hari Sabtu dibuka lagi, boleh kalau dibuka lagi. Saya juga menyarankan dibuka lagi untuk ibadah tatap muka anak-anak sekolah minggu. Mereka Kids for Christ bisa beribadah di tempat ini. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Daniel disinggung, kita akan renovasi besar-besaran di gereja ini, di bawah bongkar, atas dibangun dan sebagainya. Dan itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tidak jadi masalah. Kemarin pandemi segera berlalu ini saudara, dan kita nyatanya gereja ini diberkati Tuhan. Setuju, katakan amin. Sama-sama katakan, gerejaku diberkati Tuhan, keluargaku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan. Makin berdiri bersama-sama. Tapi sekarang dia kirakanku saudara pulang dengan sukacita. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah, dan warna hidup kita dengan sukacita. Sukacita datang dari Tuhan, bukan dari pihak lain, hanya dari Tuhan. Dan kita akan berikan kepada orang lain sukacita itu. Katakan amin. Haleluya. Aku masuki gerbangnya, hati bersyukur, harapannya datang mulia. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka lagi, pasti dengan syukur. Oh, dengan hati bersyukur, harapannya datang mulia. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Nyanyikan lagu, nyanyikan lagu, oh nyanyikan lagu. Bersuka menjadi rangkaku, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Bersuka lagi jadi rangkaku, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Lebih bersuka kita lagi saudara. Semakin tua, yang menemani kita adalah bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan anak kita. Rupanya yang menemani kita adalah pasangan hidup kita. Bersyukurlah kalau saudara beribadah bersama pasangan hidup. Dan saudara, apakah pasangan hidup kita itu bisa membuat sukacita? Ketika kita berduaan, bapak ibu berduaan bisa bersukacita, bisa bersenda gurau, itu bagus sekali. Saudara, membuat hidup kita, membawa anak-anak kita, sekitar kita, cucu kita menjadi bersukacita. Dan ini penting, dia kirakan saya mengkirakan pasangan hidup kita, saudara, dan kemudian kepada orang lain, pasti diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Angkat tangan saudara. Kami bersyukur kehadapan Tuhan. Tuhan memimpin kami dalam ibadah pada pagi ini. Kiranya berkat Tuhan pada akhir ibadah pertama ini menyertai kami,
Kami akan menuju rumah kami masing-masing dengan sukacita, dan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, berkat Tuhan kiranya tercurah atas kami. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.